Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas soal-soal tipe structure and written expression yang diambil dari Complete Test 5 Longman. Dan fokus kali ini saya akan coba bahas 10 soal tipe structure yang ada di Complete Test 5 Longman. Jadi bagi teman-teman yang sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti tes TOEFL ITP dan sedang belajar masalah-masalah yang berkaitan dengan structure and written expression, maka bisa menyimak video ini. Oke, langsung aja kita akan bahas soal-soalnya. Oke, untuk soal nomor 1, different hormones bla 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 at the same time on a particular target issue. Oke, teman-teman perhatikan untuk different hormones, ini berperan sebagai sebuah subjek dalam bentuk plural. Kemudian, kalau teman-teman cermati, di kalimat ini belum ada verb-nya, sehingga kita membutuhkan sebuah verb dalam bentuk plural juga. Nah, dari jawaban A sampai D, yang terdiri dari verb dalam bentuk plural itu bisa jawaban A sama jawaban C. Karena di sini act berperan sebagai verb dalam bentuk plural. Untuk pilihan jawaban B sama D ini kita bisa abaikan, karena tidak ada verb-nya. Nah, kemudian yang membedakan jawaban A sama C, yang jawaban A di sini sebelum act ada adverb usually. Di mana adverb usually ini menggambarkan si verb-nya. Nah, sedangkan untuk pilihan jawaban C, di sini ada they yang berperan sebagai subjek diikuti oleh adjective usual. Oke, selanjutnya ketika teman-teman perhatikan kembali, di soal di sini udah ada subjeknya, yang kita butuhkan cuman verb aja. Maka jawaban C ini otomatis salah, karena nanti akan ada extra subject. Oke, sehingga jawaban yang tepat adalah jawaban yang A, usually act. Oke, selanjutnya untuk soal nomor 2. The tidal forces on the earth due to bla bla bla, only 0.46 of those due to the moon. Oke, teman-teman perhatikan di sini, the tidal forces ini berperan sebagai sebuah subjek dalam bentuk plural. Nah, kemudian kalau teman-teman cermati, di kalimat ini belum ada verb-nya, sehingga kita butuh verb dalam bentuk plural. Nah, dari jawaban A sampai D, yang terdiri dari verb plural itu cuman pilihan jawaban B sama jawaban yang D, karena are ini merupakan verb plural. Sedangkan untuk pilihan jawaban A sama C, di sini ada is yang merupakan verb singular. Jadi kita bisa abaikan. Selanjutnya, yang membedakan jawaban B sama D di sini, untuk pilihan jawaban B, di sini ada subjek they. Sedangkan di pilihan jawaban D, di sini hanya ada sebuah noun the sun. Oke, ini noun, di sini juga noun. Nah, selanjutnya kalau teman-teman perhatikan, karena di kalimat ini setelah on the earth itu diikuti oleh do to, di mana do to ini merupakan sebuah preposisi, maka setelah preposisi ini harus diikuti oleh objek preposisi. Nah, objek preposisi itu kan berupa noun ya. Jadi, untuk kalimat ini, kita membutuhkan objek preposisi sama verb aja. Nggak subjek, karena subjek itu nanti ketika kita masukkan ke bagian yang kosong akan ekstra subjek. Oke, jadi dari jawaban B dan D, jawaban yang tepat itu adalah jawaban yang D, di mana setelah do to ini diikuti oleh objek preposisi the sun, kemudian diikuti oleh verb dalam bentuk plural yaitu are. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Most radioactive elements occur in igneous and metamorphic bla bla bla. Fossils occur in sedimentary rocks. Oke, teman-teman perhatikan di sini. Most radioactive elements ini berperan sebagai sebuah subjek dalam bentuk plural yang kemudian diikuti oleh verbnya occur yang merupakan verb dalam bentuk plural. Oke, kemudian kalau teman-teman perhatikan igneous dan juga metamorphic ini merupakan sebuah adjektif, di mana adjektif itu kan menggambarkan sebuah noun ya. Jadi setelah adjektif ini, kita tambahkan noun dalam bentuk plural. Kenapa plural? Karena di sini ada igneous dan juga metamorphic. Jadi sifatnya ada dua sehingga kita butuh noun plural. Selanjutnya, kalau teman-teman perhatikan, di sini fossils berperan sebagai sebuah subjek dalam bentuk plural yang diikuti oleh verbnya occur yang merupakan verb dalam bentuk plural. Karena ada dua subjek dan ada dua verb, maka kita butuh yang namanya konektor untuk menghubungkan dua klausa ini.
Sehingga teman-teman perhatikan dari jawaban A sampai D yang terdiri dari sebuah non-plural, kemudian diikuti oleh sebuah konektor, itu cuman pilihan jawaban B ya. Di mana rocks di sini berperan sebagai non-plural, kemudian diikuti oleh but yang berperan sebagai sebuah konektor. Oke, dan all fossils ini akan menjadi subject. Kayak gitu. Oke, selanjutnya untuk soal nomor 4, bla bla bla, radioisotope is encountered. The first step in its identification is the determination of its half-life. Oke, teman-teman perhatikan di sini, radioisotope ini merupakan sebuah noun yang akan berperan sebagai subjek. Oke, selanjutnya di sini ada is encountered yang berperan sebagai verb singular yang merupakan kata kerja pasif. Kemudian di sini ada tanda koma yang kemudian diikuti oleh the first step yang akan berperan sebagai sebuah subjek diikuti oleh verbnya is. Nah, karena ada dua subjek dan ada dua verb, maka kita membutuhkan sebuah konektor, dalam hal ini berupa adverb konektor, ya, untuk menghubungkan dua klausa. Sehingga teman-teman perhatikan dari jawaban A sampai D, yang terdiri dari sebuah adverb konektor, itu adalah jawaban yang C. When di sini merupakan sebuah adverb konektor yang menghubungkan dua klausa, kemudian di sini ada an unknown, yang merupakan sebuah adjektif yang menggambarkan si non-radioisotope yang bersama-sama akan berperan sebagai subjek untuk verb is encountered. Oke, kemudian kita lanjut ke soal nomor 5. The Missouri, bla bla bla, longest river in the US, flows through 7 states from its source in Montana to its confluence with the Mississippi. Oke, teman-teman perhatikan, the Missouri ini mengacu pada nama sungai, sehingga setelah Missouri ini kita tambahkan noun river. Nantinya the Missouri River ini akan menjadi subjek untuk kalimat ini, ya. Kemudian yang menjadi verbnya itu adalah flows. Oke. Kemudian kalau teman-teman perhatikan di sini longest merupakan bentuk superlatif, di mana agar strukturnya menjadi benar, kita perlu menambahkan determiner the di sini sebelum longest. Oke. Sehingga nantinya the longest river in the US ini akan menjadi sebuah apositif. Apositif itu adalah sebuah noun yang menerangkan noun lainnya. Dalam hal ini, the longest river in the US ini menerangkan the Missouri River. Oke, jadi untuk pilihan jawaban yang tepat adalah yang A. Setelah river, ini diikuti tanda koma, kemudian diikuti determiner the, di mana ada dua tanda koma yang mengapit the longest river in the US. Ini menjadi ciri khas bagi sebuah apositif. Oke, selanjutnya untuk soal nomor 6. Coral islands such as the Maldives are the tips of reefs built during periods of warm climate when bla 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 higher. Oke, teman-teman cukup perhatikan bagian when di sini. Jadi, sebelum when kita bisa abaikan. Oke, selanjutnya di sini when merupakan sebuah adverb konektor. Di mana kalau ada adverb konektor dalam hal ini berupa when, maka diikuti oleh subjek dan verb. Nah, teman-teman tinggal perhatikan aja dari jawaban A sampai D yang terdiri dari sebuah noun yang akan berperan sebagai subjek diikuti oleh verb, itu cuman pilihan jawaban yang D. Di mana sea levels ini merupakan sebuah noun plural yang akan berperan sebagai subjek plural, kemudian diikuti oleh verbnya were yang merupakan verb dalam bentuk plural. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 7. Hail forms within large, dense cumulonimbus bla 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 develop on hot, humid summer days. Oke, teman-teman perhatikan, hail di sini berperan sebagai sebuah subjek yang kemudian diikuti oleh verbnya forms. Selanjutnya di sini ada cumulonimbus yang mengacu pada nama awan, sehingga setelah cumulonimbus ini kita tambahkan noun clouds.
Oke, kemudian di sini ketika teman-teman perhatikan kembali, ada kata kerja lainnya yaitu develop. Sehingga karena di sini ada kata kerja lain, maka kita butuh subjek lainnya untuk verb develop. Oke, sehingga nantinya akan ada dua subjek dan ada dua verb. Jadi, kita butuh konektor untuk menghubungkan dua klausa ini. Nah, kita cari yang konektor yang juga berperan sebagai sebuah subjek. Jadi dari jawaban A sampai D yang terdiri dari non-clause diikuti konektor yang berperan sebagai subjek itu adalah pilihan jawaban yang B. Di mana that di sini berperan sebagai konektor dan juga subjek untuk verb develop. Seperti itu ya. Oke, lanjut ke soal nomor 8. Measles is a highly contagious viral disease, bla bla bla, by characteristic skin rash. Oke, teman-teman perhatikan, measles ini berperan sebagai sebuah subjek yang diikuti oleh verbnya is. Selanjutnya di sini ada preposisi by yang diikuti oleh objek a characteristic skin rash. Nah, kalau ada by yang diikuti objek, maka ini mengindikasikan bentuk kalimat pasif, sehingga kita butuh kata kerja bentuk pasif atau passive verb. Nah, dari jawaban A sampai D, kita bisa baikkan pilihan jawaban A karena company ini bukan kata kerja pasif. Kemudian untuk pilihan jawaban B, is accompanied ini memang merupakan kata kerja bentuk pasif, tetapi penggunanya salah karena nanti akan ada dua verb ya, karena di sini udah ada verb is. Maka ketika kita tambahkan is accompanied ini, maka nanti akan ada dua verb kayak gitu. Nah, untuk pilihan jawaban C, accompanied ini merupakan pilihan jawaban yang tepat, karena kalau teman-teman perhatikan, accompanied ini berasal dari klausa adjektif yang udah direduksi. Jadi, awal mulanya, si accompanied ini berasal dari which is accompanied. Karena direduksi, maka kita hilangkan which yang merupakan sebuah konektor yang berperan juga sebagai subjek dan verb be-nya is. Ini kita hilangkan sehingga hanya tersisa accompanied ini yang merupakan bentuk past participle. Oke, jadi untuk pilihan jawabannya yang tepat itu adalah yang C. Oke, kemudian kita lanjut ke soal nomor 9. Charles Darwin's first scientific book, published in 1842, blah blah blah, a substantiated theory on the origin of coral reefs and atolls. Oke, teman-teman perhatikan, yang menjadi subjek dari kalimat ini adalah Charles Darwin's first scientific book. Ini adalah subjeknya. Kemudian kalau teman-teman cermati, di kalimat ini belum ada verbnya, sehingga kita membutuhkan verb. Nah, teman-teman jangan terkecoh dengan publish ini, di mana publish ini merupakan bentuk klausa adjektif yang udah direduksi, ya. Bukan sebagai verb dalam hal ini, tapi berasal dari klausa adjektif yang udah direduksi. Asal mulanya publish ini adalah that was published. Karena klausa ini direduksi, maka that yang berperan sebagai subjek sekaligus konektor dan was yang berperan sebagai verb be ini kita hilangkan sehingga hanya tersisa bentuk past participle-nya aja berupa publish. Oke. Sehingga karena di sini belum ada verb-nya, kita butuh verb. Verb dalam bentuk past tense atau verb kedua. Karena di sini ada time expression atau ekspresi waktu berupa in 1842. Ini mengindikasikan periode waktu pas.
Nah, jadi teman-teman perhatikan dari jawaban A sampai D yang terdiri dari sebuah verb dalam bentuk past tense itu adalah pilihan jawaban yang B. Oke. Oke, lanjut ke soal nomor 10. Phytoplankton stripe where blah 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 phosphorus into the upper layers of a body of water. Oke, teman-teman perhatikan phytoplanktons ini berperan sebagai sebuah subjek plural yang diikuti oleh verbnya thrive yang merupakan verb plural. Kemudian di sini ada where yang berperan sebagai konektor, di mana kalau ada konektor where di sini maka kita butuh subjek dan verb lainnya ya, karena fungsi dari si konektor ini adalah menghubungkan dua klausa. Jadi teman-teman tinggal cari aja dari jawaban A sampai D yang terdiri dari sebuah noun yang berperan sebagai subjek diikuti oleh verb itu adalah jawaban yang A. Di sini upwelling currents ini berperan sebagai subjek plural yang kemudian diikuti oleh verbnya circulate yang berperan sebagai verb dalam bentuk plural. Nah, demikian pembahasan 10 soal tipe structure yang ada di Complete Test 5 Longman. Semoga bisa bermanfaat dan bisa dipahami oleh teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.